sebuah janji untuk tidak pernah takut. Kita melihat Jumbo sebagai petualangan magis seorang anak yang menemukan dunia ajaib. Tapi, pernah nggak kalian sadar kalau dunia ajaib itu mungkin hanyalah mekanisme pertahanan otak dari realita yang menyakitkan? Malam ini, kita bakal bongkar teori gelap film Jumbo. Benarkah petualangan ini adalah metafora dari trauma mendalam akibat bullying? Mari kita bedah sisi kelam karya anak bangsa ini. 1. Dunia imajinasi sebagai safe haven. Jumbo digambarkan sebagai anak yang sangat suka berimajinasi dan mendongeng. Namun, dalam psikologi, anak yang mengalami perundungan parah seringkali menciptakan dunia fantasi sebagai pelarian. Teori gelap menyebutkan bahwa petualangan magis yang dialami Jumbo adalah cara otaknya memproses rasa sakit agar mentalnya tidak hancur. Dunia itu bukanlah sekadar tempat bermain, tapi benteng terakhir untuk menjaga kewarasannya dari dunia nyata yang kejam. 2. Sosok penjahat sebagai proyeksi ketakutan. Setiap monster atau tantangan yang dihadapi Jumbo di dunia imajinasinya sebenarnya mewakili sosok pelaku bullying di sekolahnya. Kekuatan jahat yang ingin menghancurkan imajinasi Jumbo adalah simbol dari perkataan kasar dan tindakan fisik yang dia terima. Pertarungan Jumbo di dunia itu bukanlah sekedar melawan monster fiksi, tapi perjuangannya melawan depresi dan rasa rendah diri yang terus menghantuinya setiap hari. 3. Rahasia di balik nama Jumbo. Kenapa judulnya Jumbo? Secara harfiah, Jumbo berarti besar. Teori menyebutkan bahwa nama ini adalah harapan bawah sadar sang karakter utama. Di dunia nyata dia merasa kecil, lemah, dan tak berdaya. Dengan menyebut dirinya atau dunianya Jumbo, dia mencoba menanamkan sugesti bahwa dia kuat, besar, dan mampu melindungi siapapun. Ini adalah bentuk kompensasi psikologis dari seorang anak yang merasa dunianya terlalu sempit karena tekanan sosial. 4. Pesan gelap tentang siklus perundungan. Film ini mengingatkan kita bahwa luka bullying tidak pernah benar-benar hilang. Dia tetap ada, tumbuh besar bersama si anak, dan jika tidak ditangani, bisa mengubah korbannya menjadi sesuatu yang mereka benci. Teori gelap ini menekankan bahwa Jumbo sebenarnya adalah sebuah peringatan. Jika lingkungan tidak peduli, anak-anak berbakat bisa kehilangan cahayanya selamanya dan terkunci di dalam kegelapan traumanya sendiri. 5. Tragedi keluarga Mary. Poin terakhir adalah kunci dari semua misteri Mary. Berdasarkan kilas balik dari kisah Oma Don, kita tahu Mary hidup di era 1930 sampai 1940-an, sebuah masa paling kritis dalam sejarah Indonesia. Namun, rahasia gelap sebenarnya ada pada identitas dan bagaimana nyawanya terenggut. Ibu Mary sering terdengar menggunakan bahasa Jerman. Ini mengindikasikan bahwa Mary adalah anak campuran atau berasal dari keluarga ekspatriat Eropa. Di tengah gejolak sentimen anti-asing saat itu, identitas ini membuat Mary dan keluarganya berada dalam radar bahaya besar. Mereka adalah target empuk di tengah konflik yang sedang membara. Kematian Mary diduga kuat terjadi di masa bersiap, yakni periode penuh kekerasan setelah proklamasi kemerdekaan. Di masa perlawanan ini, kekacauan terjadi di mana-mana. Mary dan orang tuanya tidak sekadar menghilang. Mereka ditangkap oleh sekelompok penjahat atau milisi yang memanfaatkan situasi konflik untuk melakukan pembantaian. Inilah bagian yang paling menyedihkan. Mary tidak muncul untuk mengikuti Don tanpa alasan. Arwahnya tertahan di dunia ini karena trauma dan rasa bersalah. Dia menjadi saksi mata saat orang tuanya diseret dan disiksa. Mary meminta tolong kepada Don bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membebaskan arwah orang tuanya yang mungkin masih terperangkap atau tidak terkubur dengan layak. 6. Hubungan antara Mary dan Oma Don. Hubungan antara Mary dan Oma Don merupakan inti emosional yang mengikat seluruh tragedi ini melintasi dua generasi. Mary sebenarnya adalah sahabat masa kecil Oma Don saat mereka masih tinggal di lingkungan yang sama pada era 1930-an hingga awal 1940-an. Saat itu mereka sering bermain bersama dan berbagi imajinasi hingga akhirnya sejarah berdarah pada tahun 1945 memisahkan mereka secara paksa. Ketika Mary dan keluarganya ditangkap oleh sekelompok penjahat di masa perlawanan, Oma Don kemungkinan besar menjadi saksi bisu yang selamat
namun membawa trauma mendalam karena kehilangan sahabatnya dengan cara yang kejam. Kehadiran Mary di hadapan Don di masa sekarang bukanlah sebuah kebetulan, melainkan upaya sang arwah untuk menagih janji persahabatan lama yang belum tuntas. Karena Mary terjebak dalam waktu dan trauma, sementara Oma Don sudah lanjut usia, dan menjadi satu-satunya jembatan komunikasi yang memiliki frekuensi yang sama dengan mereka. Mary melihat sosok Don sebagai cerminan keberanian Oma di masa muda, sehingga ia meminta tolong kepada Don untuk mencari tahu nasib dan membebaskan arwah orang tuanya yang masih tertahan. Dengan membantu Mary, Don tidak hanya memberikan kedamaian bagi arwah yang tersiksa, tetapi juga membantu omanya sendiri untuk sembuh dari luka masa lalu yang terkunci rapat selama puluhan tahun. Kebebasan Mary akhirnya menjadi bentuk perdamaian bagi dua sahabat yang sempat terpisahkan oleh kejamnya perang dan pembantaian. 7. Kritik akidah. Selain aspek sejarah dan psikologi, film ini juga memicu diskusi yang cukup tajam mengenai kritik akidah di kalangan penonton Indonesia. Beberapa pihak merasa bahwa penggambaran arwah orang tua Mary yang tertahan dan membutuhkan bantuan manusia untuk bebas dalam menyentuh batasan akidah, karena dianggap tidak sejalan dengan konsep alam barzah dalam keyakinan tertentu. Hal ini menciptakan polarisasi di mana satu sisi melihatnya sebagai isu sensitif terkait teologi, sementara sisi lainnya memandangnya murni sebagai elemen fiksi fantasi dan perangkat naratif untuk memperkuat pesan emosional tentang menyelesaikan trauma masa lalu. Perdebatan ini justru menambah lapisan kedalaman pada film Jumbo, menunjukkan bagaimana sebuah karya animasi mampu memancing diskusi serius mengenai titik temu antara tradisi bercerita fantasi dengan prinsip kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat. Itulah 7 teori gelap yang menyelimuti perjalanan Jumbo, sebuah kisah yang membuktikan bahwa animasi bukanlah sekedar tontonan untuk anak-anak, melainkan cermin dari luka yang sering kita lupakan. Kalau menurut kalian, mana poin yang paling masuk akal atau justru paling menyeramkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah misteri film lainnya. Sampai jumpa.